Setiap kali Desember mencapai puncaknya, hampir seluruh masyarakat dunia serentak melakukan ritual yang sama, menghitung mundur detik, merayakan pergantian angka, dan bergantung pada harapan seolah waktu baru saja diriset secara ajaib, lewat doa dan deretan resolusi tahun depan. Namun, jika kita menilik skala alam semesta, sebenarnya tidak ada satupun hal yang benar-benar berubah. Matahari tetap setia terbit dan tenggelam pada jalurnya. Bumi tetap berputar konsisten pada porosnya, dan seringkali kita masih terbangun dengan realita maupun masalah yang sama. Dari sini, muncul sebuah pertanyaan sederhana namun sangat fundamental. Mengapa manusia di seluruh penjuru bumi begitu terikat dan sangat serius dengan ritual tahun baru? Atau jangan-jangan tanpa ritual ini, peradaban kita memang tidak pernah benar-benar bisa bertahan? Di episode kali ini, kita tidak akan sekedar terpana pada hiruk-pikuk kembang api. Kita akan masuk lebih dalam untuk menemukan dunia di balik kisahnya. Tentang bagaimana tahun baru sebenarnya adalah sebuah teknik cerdas manusia dalam menipu waktu hanya demi bertahan hidup. Jika kita menelusuri catatan sejarah, tahun baru yang kita kenal sebenarnya tidak lahir dari optimisme yang manis, melainkan dari upaya keras manusia dalam mengelola kekacauan. Perlu kita ketahui, perayaan tahun baru tertua yang pernah tercatat berasal dari peradaban Babilonia kuno, sekitar 4000 tahun silam. Mereka menyebutnya Festival Akitu. Namun menariknya, perayaan ini tidak digelar pada bulan Januari, melainkan jatuh pada momen titik balik musim semi atau vernal equinox, yaitu sebuah fase di mana alam mulai terbangun kembali dari tidur panjangnya. Tapi jangan salah, tujuan utamanya bukan sekedar merayakan mimpi. Ini adalah sebuah manajemen dunia yang sangat praktis, mulai dari penataan ulang sistem pajak, hukum, pengampunan utang, hingga legitimasi ulang terhadap kekuasaan sang raja. Dari sini kita paham bahwa sejak awalnya, tahun baru adalah sebuah teknologi sosial untuk mengendalikan hidup yang tidak menentu. Ia hadir sebagai solusi nyata dan bukan sekedar hadiah spiritual yang jatuh begitu saja dari langit. Namun perlu kita sadari, sepanjang perjalanan sejarah, tanggal tahun baru sebenarnya tidak pernah benar-benar seragam. Ambil contoh Mesir kuno. Mereka memulai tahunnya saat bintang Sirius muncul, sebagai pertanda alami meluapnya sungai Nil. Bahkan, Romawi awal sendiri memulainya di bulan Maret. Itulah alasannya, mengapa September hingga Desember secara etimologi masih memiliki akar kata angka 7 sampai 10. Di belahan dunia lain, Tiongkok tetap setia dengan kalender lunarnya. Islam menggunakan Hijriyah yang sepenuhnya berbasis pada pergerakan bulan. Hingga Persia dengan perayaan Nowruz, yang menetapkan awal tahun saat durasi siang dan malam berada pada posisi yang sama persis. Jadi pada intinya, tanggal tahun baru itu dinamis. Ia selalu berganti karena manusia perlu menyesuaikannya dengan kebutuhan ekonomi, keyakinan, dan fenomena alam di sekitarnya. Hingga akhirnya pada tahun 46 sebelum Masehi, lewat reformasi Julian, dan kemudian disempurnakan pada tahun 1582 oleh Paus Gregorius XIII, tanggal 1 Januari perlahan menjadi standar global seperti sekarang ini. Dari sini kita belajar bahwa tahun baru modern bukanlah sebuah hukum alam yang mutlak. Ia adalah sebuah produk dari panjangnya kesepakatan sejarah, sains, dan tentu saja kekuasaan. Dalam arti sebagai instrumen pengaturan sosial dan bukan sekedar dominasi semata. Meskipun tanggalnya saling berbeda, hampir seluruh peradaban di dunia ternyata memiliki satu kesamaan yang unik, yaitu adanya ritual ambang, sebuah momen di mana manusia berhenti sejenak di pintu masuk, antara masa lalu yang sudah selesai dan masa depan yang belum terjadi. Kita bisa melihatnya pada tradisi Imlek dengan ritual pembersihan rumah, pada Nowruz dengan simbol-simbol kesuburan, pada Tahun Baru Islam sebagai momen refleksi hijrah, hingga tradisi Losar di Tibet yang difokuskan untuk pembersihan batin. Dalam dunia antropologi, fenomena kolektif ini dikenal dengan istilah liminalitas, sebuah ritual yang berfungsi sebagai penanda transisi
atau garis tegas secara simbolis yang memisahkan siapa kita dulu dan siapa kita nanti. Namun pertanyaannya, mengapa manusia begitu membutuhkan batas? Jawabannya ternyata cukup mendalam. Karena tanpa adanya batas yang jelas, segala rasa bersalah, kegagalan, hingga trauma di masa lalu akan terus menumpuk tanpa jeda. Dan jika itu dibiarkan, beban tersebut lama-kelamaan akan merusak kewarasan kita sendiri. Itulah sebabnya, meski dengan keyakinan yang berbeda-beda, manusia di seluruh dunia selalu merasakan kelegaan yang sama saat melangkah ke tahun yang baru. Disinilah inti dari seluruh ceritanya. Kita harus menyadari bahwa tahun baru sebenarnya bukan sekedar tentang pergantian waktu. Pada hakikatnya, semua ini adalah tentang izin. Sebuah izin kolektif yang kita berikan bagi diri kita sendiri untuk berani berkata, yang lalu biarlah berlalu. Ini bukan berarti masa lalu itu benar-benar hilang atau terhapus. Namun, karena jiwa manusia tidak akan pernah bisa bertahan hidup tanpa adanya kesempatan untuk berhenti sejenak, lalu menyusun ulang makna dan tujuan hidupnya. Itulah alasan mengapa tradisi resolusi selalu muncul. Karena yang sebenarnya dicari manusia bukanlah kesempurnaan instan, melainkan sebuah harapan yang bisa diterima secara sosial. Tahun baru memberi kita hak untuk menjadi orang baru, sebuah momen untuk melangkah lagi, tanpa perlu merasa terus-menerus dihakimi oleh kegagalan di masa lalu. Mungkin bagi sebagian orang semua ini terdengar klise, namun perlu kita pahami bahwa percaya pada angka baru di atas kalender bukanlah tanda bahwa kita adalah pribadi yang naif. Justru sebaliknya, itu adalah bentuk kesadaran tertinggi manusia bahwa hidup ini terlalu berat jika harus dijalani tanpa adanya titik jeda. Itulah alasannya mengapa kita bersepakat untuk menciptakan tanggal, ritual, hingga simbol-simbol harapan. Semua itu kita lakukan bukan karena kita mampu menipu sang waktu yang abadi, melainkan untuk satu tujuan yang sangat manusiawi, yaitu untuk menyelamatkan kesehatan mental dan menjaga semangat kita sendiri. Jadi, ketika nanti kalian berdiri di ambang pergantian tahun, ingatlah satu hal, bahwa yang sebenarnya kalian rayakan bukanlah sekedar perubahan angka pada selembar kalender. Pada detik itu, kalian sebenarnya sedang merayakan kemampuan luar biasa manusia untuk memberi makna pada dunia yang seringkali terasa kacau. Disitulah tahun baru berhenti menjadi sekedar coretan tanggal dan bertransformasi menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam. Terima kasih sudah setia menemani perjalanan kita kali ini. Jika informasi ini memberimu cara pandang baru, jangan ragu untuk mendukung kanal ini dengan klik like dan subscribe. Nah, kira-kira sejarah atau teka-teki apa lagi yang ingin kalian bedah? Yuk, tulis pendapat dan saran kalian di kolom komentar dengan bijak. Akhir kata, kami mengucapkan selamat tahun baru untuk kalian semua. Semoga setiap resolusi yang sudah kalian tulis menjadi jembatan kokoh untuk menemukan makna hidup yang sejati. Karena selama kita hidup di dunia ini, kita bukan sekedar meninggalkan cerita, tapi kita sedang menyelami dunia di balik kisahnya. Kami pamit, sampai jumpa dan jangan lupa bahagia. When the road gets dark and you can no longer see, let my love for a spark, have a little faith in me. When the tears you cry, all you can believe, just give these loving arms a try, baby, and have a little faith in me. 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 'Cause I've been loving you for such a long time, girl, expecting nothing
for you to have a little faith in me. You see that time is our friend, but for us there is no end. All you got to do is, baby, have a little bit of faith in me.